Jumpa kembali kita di Tegalika Channel TV. Saya Wayan Sudono. Pada beberapa video sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa fungsi DIM ini kita bisa gunakan dalam pembuatan atau dalam menghitung jasa atau bunga tabungan atau simpanannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat aplikasi tabungan atau simpanan yang perlu di koperasi untuk koperasi simpan pinjam atau mungkin BUMDes yang memerlukan. Nah, teknik perhitungan jasanya atau bunganya itu menggunakan metode saldo terendah seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan menggunakan fungsi DIM untuk menghitung jasa tabungan atau jasa simpanan. Nah, sebagai gambaran bahwa aplikasi ini kita membuat kurang lebih 4 worksheet ya, atau 4 lembar kerja. Di antaranya adalah lembaga, daftar lembaga atau perusahaan, lembar kerjanya, kemudian lembar kerja daftar, kemudian lembar kerja mutasi. Nah, di lembar kerja mutasi ini kita akan banyak membuat formula atau fungsi, karena di mutasi ini kita akan menghitung jasa, kemudian memasukkan transaksi. Ini kita masukkan di mutasi. Kemudian rekapan ya, ada satu rekapan. Jadi ada 4 set, ada daftar lembaga, kemudian daftar, kemudian mutasi dan rekapan. Nah, aplikasi ini kita batasi untuk 100 orang nasabah atau anggota yang melakukan transaksi itu. Nanti kalau misalkan nasabahnya lebih dari 100, tinggal filenya di copy, kemudian lanjutkan dari 200 sampai dengan dari 101 sampai dengan 200, demikian seterusnya. Oke, dalam aplikasi ini juga kita tidak menggunakan hanya beberapa menggunakan PDI atau developer, hanya membuat command button saja. Command buttonnya kita akan gunakan untuk membuat linknya berpindah dari satu sheet ke sheet yang lain. Itu kita menggunakan command button. Oke, untuk kali ini pertemuan pertama pembuatan aplikasi simpanan harian atau tabungan harian dengan Excel, kita membahas tentang pembuatan worksheet, kemudian pembuatan dashboard atau link, kemudian memasukkan data atau pembuatan daftar lembaga atau identitas lembaga atau perusahaan. Nah, itu kita akan buat hari ini. Oke, pertama kita buat dashboardnya dulu atau linknya nanti. Nah, ini adalah sheet pertama, ini adalah identitas lembaga. Oke, kita buat di sini. Kita buat menunya dulu, menu dalam artian dashboardnya ya. Kita buat dashboardnya dulu. Kita membuat 4 command button. Kita pakai command button. Caranya adalah klik developer. Nah, teman-teman yang belum muncul developer, silakan buat ini yang pakai Office 2016 ya. Silakan di add in
di opsi bagi teman-teman yang belum muncul developernya, ini ya, belum ada developer, silahkan teman-teman klik file, kemudian option, ini customize ribbon. Nah, silakan teman-teman checklist yang developernya, mungkin ini kan muncul developernya. Oke, button command button, silakan klik developer, kemudian insert, cari command button, kemudian taruh di sini. Untuk dashboardnya kita taruh di kiri ya, nanti kita buat pembatasan di sini dengan response ya, nanti atau mungkin select pin area, oke, biar bisa juga muncul. Tapi sebenarnya kalau command button ini kita bisa setting meskipun ditaruh di sini misalkan. Di sini misalkan dia tidak akan tercetak kalau kita setting kalau kita atur. Nah, caranya untuk mengatur command button agar tidak ikut tercetak pada saat kita pada saat kita cetak laporan misalnya, atau pada saat kita preview pun command button ini tidak akan muncul ya, kalau kita sudah setting. Misalnya kita belum setting nih, kita lihat di frame preview ini ya, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita setting di properties agar dia tidak muncul, bisa caranya adalah klik kanan dan properties, kita setting di sini nih, dan object ya, dan object kita klik course. Yang lain udah sama, dan kita ambil colornya, kita pakai warna merah misalkan, kemudian text stylenya misalkan transparan, gitu. Kita pakai warna merah dan gitu. Nah, kalau kita coba film review ini, kalau dia nggak muncul, nanti ya, meskipun kita taruh di tengah-tengah dimanapun juga, dia nggak akan muncul ya pada kita print itu. Jadi ini bisa kita harus maksudnya biar login di dalam tabel pun ternyata taruh, dia tidak akan berpengaruh ke print review atau ke print hasil cetakannya. Jadi kita di sini copy dulu ya, kita membuat 4 command button sesuai dengan maksudnya, kita copy, kita buat 4 ya. Masing-masing command button ini kita berikan nama yang berbeda ya. Nah, di sini namanya object properties ya. Command button pertama kita buat namanya adalah identitas lembaga, caption identitas lembaga, identitas lembaga atau identitasnya. Kemudian yang kedua itu adalah
ya. Nah, ini namanya daftar nasabahnya ya. Dan yang ketiga kita ke instansi. Kemudian ini rekapan. Nanti backgroundnya kita ubah-ubah ya, nanti sesuai dengan yang kelihatan mana yang worksheet atau lembar kerja yang update itu. Ini namanya rekapan. Oke, ini yang untuk sheet satunya atau di lembaganya ya, di identitas lembaganya. Command button kemudian untuk identitas kita rubah atau kita ini dulu ya, kita copy dulu. Ada kita buat 4 worksheet ya, copy lalu kita ini adalah identitas lembaga. Kemudian yang kedua adalah daftar, yang ketiga adalah mutasi, yang keempat adalah rekapan. Nah, untuk identitas kita buat biar lebih ini terlalu panjang namanya. Nah, identitas. Nah, back color command button identitas ini kita rubah menjadi putih ya, karena di sini yang tidak ketahuan bahwa sheet ini sedang kita gunakan, itu yang untuk menandai. Ke kanan properties, back colornya kita pakai ini, seperti ini ya. Berikutnya untuk daftar ini yang kita rubah ya, colornya menjadi putih. Kemudian mutasi ini colornya jadi putih. Kemudian rekapan ini jadi putih, recolor putih. Selanjutnya, setelah ini kita back colornya kita rubah, nah kita akan berikan coding ya, coding sederhana dengan menggunakan Visual Basic application atau VBA, sedikit saja ya, paling sederhana, karena untuk memberikan link dari masing-masing command button yang kita udah buat tadi. Codingnya sangat sederhana ya, karena saya juga belum memahami betul tentang VBA ya. Oke, pertama di identitas ya, di identitas yang perlu kita berikan codingnya atau linknya ya, coding untuk link itu di daftar, mutasi, dan rekapan. Nah, untuk di daftar kita buat codingnya, ini kita view kode. Nah, di sini kita biarkan aja ya, command button 2 klik. Di sini kita tambahkan
Ini untuk daftar ini untuk membuka atau membuat link ke sheet 2 atau daftar. Sini sheet 2 ya, sheet 2 itu daftar. Jadi di sini kita cukup buat sheet 2 titik select gitu aja ya. Kita memilih sheet 2 itu. Udah, kita coba ya daftar. Nah, kita matikan desain mode-nya. Oke, ini sudah kedaftar ya. Oke, yang lain ya. Kemudian mutasi, kita berikan codingnya, desain mode, mutasi, view kode, mutasi kita lihat di sini sheet 3 ya. Kita buat sheet 3 dot select. Oke. Itu. Kemudian ini ya, rekapan sheet berapa? Sheet 4 ya, sheet 4 dot select. Oke, coba dulu ya. Developer, desain mode-nya, daftar, mutasi, kemudian rekapan, udah ya. Kemudian untuk didaftar, desain mode, developer, desain mode, identitas, view kode, identitas, sheet 1 ya. Sheet 1 dot select. Oke. Kemudian mutasi ya. Mutasi, double klik aja. Sheet mutasi sheet berapa? Sheet 3 ya. Sheet 3 dot select. Kemudian rekapan sheet 4 dot select. Nah, kemudian kita coba ya, kita coba di identitas, berikan desain mode-nya, identitas ya, daftar, identitas, mutasi gitu ya. Oke, nah, kita di daftar, desain mode, mutasi, data settingnya sudah. Ya. Kemudian rekapan sheet 4 sudah ya, di daftar sudah. Kita coba developer. Oke, nah ya, mutasi udah. Ini mutasi yang belum ya. Kita buka developernya, desain mode, sheet 2, sheet 1 dot select. Oke, kemudian daftar, sheet 2 dot select. Oke, kemudian rekapan, sheet 4 dot select. Oke, untuk di mutasi sudah, dan di rekapan, view code, sheet 1 dot select. Yang sheet 2 dot select. Kemudian
sheet 3.select. Oke. Ya, untuk linknya dengan menggunakan coding di PBA, saya rasa cukup ya. Sekarang kita coba dari identitas, matikan desain mode-nya, daftar, identitas, mutasi. Nah, ini udah ke fondasi ya. Rekapan, memutasi, nah itu. Oke. Ya. Oke, untuk pertemuan pertama untuk pembuatan aplikasi tabungan atau simpanan harian, saya rasa cukup. Jadi di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua, kita akan membuat di sini sel tabel lembaga, kemudian dan tabel daftar, tabel lembaga dan tabel daftar saja ya. Nanti dimutasi mungkin saya bagi 2 sesi atau 3 sesi ya, karena lumayan codingnya lumayan, bukan coding ya, formulanya atau fungsi yang digunakan lumayan banyak itu. Oke, kita coba sekali lagi di daftar, lari ke daftar, atau kita percobaannya kita hide ya, kita hide untuk option ya, Spanish. Kita hide dulu untuk ke sheetnya. Nah, ini kita coba identitas, lembaga, mutasi. Oke, ini kita lihat warna putihnya ya, kalau dimutasi warna putih yang mutasi, kalau rekapan. Oke, nah, gitu ya. Ini untuk link dengan PBA sudah cukup. Oke. Cukup ya. Nanti kita akan bertemu di video kedua tentang pembuatan aplikasi aplikasi tabungan atau simpanan harian ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, sepertinya saya ada yang lupa ini. Cukup ya, kita save as ya, kita save as dulu. Save as-nya tidak biasa ya, karena save as kita taruh di dokumen aja. Ini save as tipenya kita rubah menggunakan Excel binary workbook atau Excel macro enable workbook ya. Ini salah satu kita pakai biar coding yang tadi itu tersimpan itu. Save. Oke, demikian kita sudah di pertemuan pertama untuk pembuatan aplikasi tabungan atau simpanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.